محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ya Rabbal Alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dimudahkannya kita untuk hadir di Masjid At-Taqwa yang sama-sama kita cintai ini, dan kita semua mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salam takdim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Saudara sekalian, di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di malam seperti ini adalah malam kita masih diberi kenikmatan untuk hadir di majelis ilmu, terutama saat kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu syahrul ghaflah, bulan yang banyak umat beliau itu lalai. Kenapa bulan Sya'ban ini bulan banyak umat Rasul lalai? Karena ia terletak dari bulan yang satu namanya Al-Ashhurul Hurum, yang satu namanya bulan Ramadan yang merupakan khairu syuhur. Rajab masyhur merupakan satu dari Al-Ashhurul Hurum. Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia itu kan ada 4. Salasatun sardan wa wahidun fardan. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fardan, dan satu yang berdiri sendiri itu adalah bulan Rajab. Setelah Rajab bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban bulan Ramadan yang itu merupakan khairu syuhur, bulan yang terbaik. Karena apa? Selalu kalau Allah menciptakan makhluknya itu memilih yang terbaik. Ketika Allah menciptakan malaikatnya, Allah memilih yang terbaik. Malaikat yang terbaik adalah malaikat Jibril. Ketika Allah menciptakan para nabi dan rasul, Allah juga memilih nabi dan rasul yang terbaik, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Allah menetapkan bulan-bulan yang kita lalui dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Setelah itu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Allah memilih yang terbaik adalah bulan Ramadan. Nah, antara 2 bulan ini itu terletak ada 1 bulan namanya bulan Sya'ban yang orang banyak lalai. Padahal kalau kita lihat bagaimana para ulama kita memandang bulan Sya'ban itu luar biasa. Ada seorang ulama yang mengatakan begini, Syahrul Rajab itu syahrul zara'. Bulan Rajab itu bulan kita menanam. Wa syahru Sya'bana syahru saqyi zara'. Bulan mengairi tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Sementara bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi seperti apa? Semangat kita di bulan Ramadan nanti yang menentukan ada 2 bulan sebelumnya saat Rajab. Banyakkah yang kita tanam dari kebiasaan-kebiasaan yang positif di bulan Sya'ban? Akankah kita mengairi dalam artian memainten, merawat kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita rintis di bulan Rajab atau tidak? Kalau kita merawat baik-baik itu dipastikan insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan panen, Pak. Nah, itu sekalian.
Dan itu semua memang membutuhkan kondisi keimanan yang kuat, membutuhkan hati yang bersih. Makanya kita di hari-hari seperti ini kita membersihkan penyakit jiwa kita, penyakit hati kita, dan pada malam hari ini kita akan menghilangkan penyakit sombong dan menanamkan sifat tawadhu pada diri kita. Maka malam hari ini kajian kitab Minhaj Al-Muslim judulnya adalah Fi Khuluqit Tawadhu wa Dhammul Kibr. Akhlak rendah hati dan dicelanya kesombongan. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, al-muslimu yatawadhu fi ghairi madhallatin wala mahana. Orang mukmin itu yatawadhu, selalu tawadhu. Kata yang digunakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu yatawadhu. Tidak menggunakan mutawadhi'un, enggak, tapi yatawadhu, bahwa sifat tawadhu itu selalu ada dalam dirinya. Dalam keadaan apapun itu selalu tawadhu, yaitu rendah hati. Nah, ambivalennya lawannya itu sombong. Jadi kalau kita tidak ingin terkena penyakit kibr, maka sibukkan hati kita dengan menanamkan dan menghadirkan sifat tawadhu pada diri kita. Karena maaf, orang itu ketika mereka lalai, mereka jarang ke masjid, jarang ke majelis ilmu, untuk terkena penyakit sombong itu sangat tinggi, apalagi ketika ia memiliki kompetensi dan keunggulan-keunggulan. Orang punya kompetensi dalam bidang ilmiah, jadi alim, jadi saintis, itu punya potensi sombong. Orang punya potensi, kompetensi dalam bidang kekayaan, orang yang kaya raya, itu punya potensi itu untuk sombong cukup tinggi. Orang punya skill dalam bidang tertentu apapun, itu kalau mereka tidak bisa memanagenya, maka mereka punya peluang untuk menjadi orang sombong. Maka kita lihat ketika kemudian dulu generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat, diberi oleh Allah banyak skill, diberi oleh Allah banyak kompetensi. Apa yang terjadi? Tidak menjadikan mereka sombong. Yang alim di kalangan sahabat kan banyak, ya kan? Ada sahabat-sahabat yang alim-alim itu, yang muda-muda. Ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Zubair, ada Abdullah ibnu Amr. Itu kan muda-muda yang pintar-pintar, Pak. Ada Mu'ad bin Jabal, itu juga pintar. Ada Mus'ab ibnu Umair, itu juga pintar semua, Pak. Tapi kenapa dengan kepintaran mereka kok tidak sombong? Nah, satu di antaranya adalah karena faktor mereka memiliki struktur akidah yang baik. Mereka selalu memberikan asupan spiritual kepada dirinya secara maksimal. Karena orang-orang kalau dia cerdas, pintar, Pak, dan dia tidak punya iman yang kokoh, dipastikan dia akan sombong. Begitu juga orang yang punya, potensi kecerdasan finansial, apa aja itu bisa jadi duit, Pak. Iya kan? Akhirnya ia menjadi orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya, kalau dia punya landasan iman, yakinlah insya Allah dia tidak akan terkena penyakit sombong. Maka ada hal yang menarik kalau kita buka dalam surat 3 ayat 14. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Surat apa tadi, Pak? Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas, telah dihiaskan bagi manusia. Apa yang dihiaskan kepada manusia? Disebutkan 6. Hubbus syahawat, cinta kepada kesenangan-kesenangan. Apa objek yang biasanya disenangi oleh manusia? Itu ada 6.
Sekalipun nanti ada orang-orang modern itu punya sikap aneh. Nanti kita jelaskan. Yang pertama apa? Minan nisa. Cinta terhadap wanita. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita mencintai lawan jenis? Boleh. Syaratnya, motifnya benar. Cinta kepada lawan jenis itu tidak terlarang. Asalnya kan kalau motifnya karena Allah itu benar. Yang tidak benar adalah kalau motifnya adalah karena hawa nafsu. Itu yang nggak boleh. Cinta karena hawa nafsu kan akhirnya tidak menikah kan. Iya kan? Pacaran berlama-lamaan terutama yang masih muda-muda itu kan. Masya Allah. Itu karena hawa nafsu itu terlarang. Yang kedua adalah wal banin, cinta terhadap anak. Kalau masyarakat modern itu malah ada mereka yang memilih child free, Pak. Tidak punya anak. Ada atau tidak, Pak? Banyak. Karena apa? Dalam pandangan mereka, child free itu punya anak itu merepotkan. Menikah mau, tapi punya anak nggak mau. Ini yang menjadi kajian-kajian para ulama kita. Boleh nggak orang itu berumah tangga, tapi mereka tidak ingin punya anak? Boleh atau tidak? Saya selalu mengatakan di banyak tempat, kalau memang tidak ada udzur syar'i, udzur syar'i itu misalnya bisa jadi karena kandungan sang wanita itu mungkin ada masalah. Kalau hamil itu nanti bisa membahayakan ibunya dan bisa membahayakan anaknya. Jikalau tidak ada udzur syar'i bahwa child free itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena itu berlawanan dengan apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Karena tujuan syariat Islam itu kan ada 5, Pak. Hifdzu ad-din, menjaga agama. Kedua adalah hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Lalu hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul mal, menjaga harta. Dan yang terakhir adalah hifdzu an-nasab, menjaga keturunan. Kalau orang berkeluarga niatnya sejak awal pokoknya kita jangan punya anak. Nah, ini kan berlawanan dengan maqasidus syariah. Dan juga kenapa pernikahan laki sama laki, perempuan sama perempuan itu terlarang juga karena faktor itu berlawanan dengan maqasidus syariah. Jadi keturunan itu dijaga, tapi ini kalau kemudian nikah laki sama laki, perempuan sama perempuan, ada keturunan atau tidak, Pak? Tidak ada. Itu akan mengancam eksistensi manusia di muka bumi. Jadi ini apa sekali. Makanya pastikan bahwa ketika kita mencintai anak itu karena Allah, jangan sampai karena hawa nafsu. Yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Harta yang melimpah berupa emas dan perak. Ini yang sering kali terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, salahkah kita mencintai harta? Tergantung. Kalau kemudian motifnya adalah karena didasarkan pada iman, boleh. Orang pengen kaya raya, setelah kaya nanti dia akan membantu fakir miskin. Itu kan di kalangan sahabat banyak. Ada Hakim bin Hizam, lalu ada sahabat Rasulullah SAW yang lainnya cukup banyak. Yang mereka kaya raya, tapi harta mereka tidak sedikit pun menjadikan mereka takabur, sombong, tapi mereka justru menghadirkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah terkait dengan itu wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Setelah itu wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Kuda pilihan kalau sekarang itu di dalam konteks kita itu adalah kendaraan, Pak. Bolehkah kita menyukai kendaraan? Boleh. Asal itu adalah dijadikan sebagai media untuk menjaga diri, menjadi media untuk semakin mengokohkan ibadah kita kepada Allah. Bukan malah justru ketika ia punya kendaraan semakin sombong. Apalagi kalau kendaraannya itu luar biasa. Baru setelah itu wal an'am, binatang ternak, wal hars, dan sawah ladang. Jadi ini 6 ini Allah hiaskan untuk manusia. Kalau dikelola dengan baik menjadi aset pahala, tapi kalau tidak mampu mengelola dengan baik maka akan menjadi bencana baginya. Nah itu al-mu'min.
Nah setelah itu wat tawadhu min akhlaqil mithaliyah wa sifatihil aliyah. Jadi tawadhu itu termasuk akhlak mithaliyah. Jadi akhlak yang ideal bagi seorang muslim. Jadi mukmin itu mestinya memang tawadhu. Tidak menjadi ambivalennya yaitu takabur gitu kan. Nah, wasifatil aliyah dan sifatnya yang luhur. Jadi seorang mukmin ia mestinya harus menjadikan sifat tawadhu itu selalu hadir dalam dirinya. Orang tawadhu itu muhibbun indan nas wa indallah. Orang tawadhu itu dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Lihat hadisnya. Mana qasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Jadi tidaklah sedekah itu mengurangi harta, Pak. Jadi harta yang kita sedekahkan kelihatannya secara fisik itu materinya kurang, tapi Allah katakan enggak bakal harta kita itu berkurang karena sedekah. Lihat. Bahkan justru orang-orang yang hartanya dijaga oleh Allah adalah ketika mengkonekkan sedekahnya, hartanya itu dengan sedekah. Saya cerita satu perusahaan yang sebelum pandemi itu saya sempat ikut ngajar, Pak. Di perusahaan itu. Perusahaan garmen, saya nggak usah sebutkan namanya, itu milik pribumi Muslim. Dia orang Padang, Masya Allah. Perusahaan ini setiap tahun sebelum pandemi selalu setiap tahun itu dikeluarkan zakatnya. Zakatnya alhamdulillah tembus sekitar 7 sampai 9 miliar. Saya tahu karena apa? Saya kenal yang diamanai untuk mengelola zakat perusahaan itu. Dan yang menarik juga, yang menjadi objek dibagikannya uang zakat itu para mustad'af di Ciamis, Sukabumi, kemudian kemarin yang ramai itu mana? Cianjur, Masya Allah. Tapi mereka suka cerita ya nggak ada apa-apanya lah uang 7 miliar. Sementara masyarakat itu biasa. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang terjadi ketika pandemi garmen itu siapa yang mau beli baju itu siapa, Pak? Buru-buru beli baju kan, survive aja. Ya kan, perusahaan nggak beroperasi gitu kan. Daya beli masyarakat yang basic juga lemah. Masa mikir baju kan, Pak? Tapi alhamdulillah survive. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Entahlah Allah menjaganya, tapi yang jelas tidak mengalami gulung tikar. Terutama yang punya usaha basisnya itu kertas, Pak. Bapak Ibu lihat kalau ke sana itu kan dulu ada toko buku. Masih ada atau sudah? Wassalam. Masya Allah. Iya kan? Saya kemarin, kok sudah nggak ada? Iya kan? Sudah nggak ada. Saya masih ingat dulu saya Masya Allah, sudah nggak ada. Jadi efeknya luar biasa. Tapi ini perusahaan dijaga oleh Allah. Dilanjutkan. Wa ma zadahu Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Karena sikap pemaaf dia illa 'izzan, melainkan makanya saya sampaikan,
jangan ada di antara kita yang punya sifat kemuliaannya oleh Allah SWT. Ada orang-orang kalau dimintai maaf itu enggak mau, Pak. Ada atau paling susah katanya itu. Memaafkan orang itu paling susah. Apalagi kalau urusannya itu adalah tapi pastikan kalau kita bisa memaafkan itu baik. Dan memaafkan itu adalah tipologi orang yang muttaqun. Setelah Allah di ayat yang ke-133, wa'iddat lil muttaqin, Allah katakan alladzina yunfikuna fis nas. Ciri yang bertakwa adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dendam kepada mereka. Itu sangat-sangat mendapatkan momentum yang tidak, enggak sama sekali. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengumpulkan mereka, Rasul mengatakan sebebas-bebasnya. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maafkan mereka. Kehidupan. Setelah itu terkait dengan tema ini, wa ma tawa itu bersikap tawadhu karena Allah. Jangan sampai tawadhu karena tapi kita memang menghadirkan sifat tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada urusannya tingkat level keimanan seperti itu atau belum? Halo? Tidak ingin kecewa adalah ketika memotifkan semuanya karena Allah. Kita menghiasi diri, ya kan? Di awal surat Al-Fatihah setelah baca basmalah kan alhamdulillahi seorang itu enggak nikmat. Satu di antaranya semuanya masih manusia oriented. Satu kenikmatan. Kita punya sifat-sifat keluhuran. Orang enggak hormat sama kita, enggak ngaruh. Orang yang mewongkan kita enggak ngaruh itu. Nah itu insya Allah orang yang bahagia. Dia akan banyak kecewa. Maka di sini dikatakan lillah, orang itu bersifat tawadhu karena Allah, melainkan apa? Nah, ini ada hadis yang kedua, Pak. Jadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun 'alallah, ada sesuatu yang tinggi di dunia, yartafi, itu meletakkannya, melakukan Allah akan merendahkannya. Jadi pasti Allah akan rendahkan. Sejarah banyak, Pak. Kita semua tahu siapa itu Fir'aun, Pak.
Tapi ini tolong jangan dikaitkan dengan apa yang disampaikan. Ditenggelamkan di Laut Merah. Karena apa? Ia mengangkat diri. Fir'aun itu kan sebenarnya urusannya kan urusan remeh-temeh, Pak. Tapi orang menganggap ini sesuatu yang remeh, padahal ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Itu subhanallah. Lihat Qarun, kenal Qarun kan baik. Juga memberikan nasihat kepada Qarun, tapi ia tetap pada prinsipnya bahwa maka apa yang terjadi? Ia dibenamkan di bumi. Itu saya sampaikan di banyak tempat, orang yang sombong itu menggali kubur di level RW, di level kelurahan, level kecamatan, level Allah akan rendahkan orang itu. Makanya kita harus hati. Dalam sunannya dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ta'luhu narul anyari yusqaun yuhsyar dihimpun. Siapa yaumal kiamati pada hari kiamat, bukan sekarang, nanti pada hari kiamat. Tapi semut ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi laki-laki itu bisa divisualisasikan atau agak susah, Pak ya? Yang syahumudhullu min kulli makan, ia diri pandang ini. Itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sijnin fi jahannam yuqalu lahu bulus. Penjara itu disebut dengan bulus. Api neraka. Yusqawna min asarati ahlin nar. Nah, disebut tinatal khabali, yang berupa jangan ada di antara kita yang membiarkan terapi sombong itu pertama adalah seseorang itu harus sombong.
Kenal Allah. Pertama, tadabbur al-ayat al-kauniyah. Menanggalkan sifat sombong, kalau itu hinggap, kalau itu lekat. Siapa yang sebenarnya tidak ada tanda. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk merenungi alam, kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Coba lihat itu, alam ini lihat. Tidakkah mereka menganalisa, tidakkah mereka itu meriset ilal itu sebenarnya objek yang harus kita lihat, yang harus kita analisa. Wa iradatil kul, Allah menyebut kata parsial, tapi yang diinginkan adalah yaitu ibil, yaitu onta, karena memang onta pada waktu itu paling dominan pada waktu itu di Makkah, ya hewan onta. Kita mendapati hewan sapi itu kalau di hari raya Idul Adha itu kan disembelih, kok nggak ada yang namanya kelangkaan kambing, kelangkaan sapi. Ada atau tidak? Halo? Pemerintah mengeluarkan ada atau tidak, Pak? Tidak ada. Malah justru kita ada nggak bisa apa-apa. Masuk yang nggak bisa apa-apa layak sombong. Kalau kita bisa merenung itu luar biasa. Ada tiang-tiangnya nggak, Pak? Di masjid ini kalau nggak ada tiang, karena itu kalau dilihat dari sisi sains, wah itu malah lebih lagi, Pak. Dan terhadap gunung-gunung bagaimana itu ditegakkan. Bumi. Dan gunung-gunung itu ada atau tidak, Pak? Misalnya ahli vulkanik semuanya membuat sebuah planning, membuat sebuah strategi. Itu mendidikan, jangan sombong. Manusia itu lemah.
Subhanahu wa taala. Ada satu riset yang mengatakan penduduk bumi dari miliar itu ceritanya gimana? Bisa begitu. Hari ini yang bersama taruhlah misalnya di Harapan Baru Regensi saja itu kan. Pagi hari lontong sayur. Wah itu Allah mampu menyiapkan itu semua. Alam yakinlah nggak akan sombong. Ini meredam kesombongan itu dengan Bapak Ibu sekalian, pastikan baca Quran kita berjamaah. Saya itu suka lihat, Pak. Jamaah sudah baca setengah jam itu kok enggak dapat satu juz itu hitung. Seperti itu gitu. Jadi itu pentingnya kita memperbaiki. Ya, agak sedikit tahu bagaimana kuasa Allah. Nabi SAW, mukjizat yang terbesar dari Rasulullah SAW. Quran itu dengan yang makiyah, madaniyah, yang nahari, laili, itu ada Maro, itu ada semua. Yang safari wa iqami, ada ayat yang turun ke ulama pembicaraan terkait dengan itu. Satu di antara yang tujuannya saya agak panjang waktunya, udah habis ya. Sedikit Pak. Dan satu akan mengetahui kekuasaan Allah yang dampaknya, yang efeknya kita dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah. Saja dengan doa majelis. Subhanaka bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta